Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lasri Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota dari SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan teman sejawat saya, dengan Ibu Fadila Rahmi, guru mata pelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dila. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tari, alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati Ibu dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang menyenangkan kemudian terbaik bagi murid. Gitu ya Bu? Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam kelas? Iya Bu, berdasarkan rancangan yang saya tuliskan, ada tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, yaitunya dengan menggunakan media bervariasi, murid nantinya dapat menemukan atau dapat menentukan 10 komponen peta dan informasi pada peta. Jadi jadi baik Ibu ingin tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu ada, Ibu ingin siswa Ibu nantinya dapat menyebutkan 10 komponen dalam peta. Kalau dalam hal keterampilan bagaimana Bu? Kalau dalam hal keterampilan, nanti peserta didik itu bisa membuat berupa infografis, poster, gambar ataupun video sesuai dengan minat dari peserta didik itu Bu. Jadi saya simpulkan, Ibu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya adalah anak peserta didik nanti dapat menyebutkan 10 komponen di dalam peta, kemudian dapat menyusun peta dalam bentuk infografis, kemudian video dan gambar, gitu ya Bu. Baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin dicapai kan tadi ada 2 ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun metode pembelajaran? Ya Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa di dalam kelas. Dan untuk itu model yang saya akan gunakan adalah model pembelajaran discovery learning. Untuk metode yang saya gunakan yaitunya diskusi kelompok dan tanya jawab serta memberikan penugasan kepada peserta didik. Baik, jadi rencana Ibu di dalam kelas nantinya Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan model pembelajarannya adalah discovery learning dan serta metodenya adalah metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian Bu, tadi sudah ada strategi, metode, kemudian ada model. Kira-kira media pembelajaran apa yang bisa Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan beragam contoh LKPD, kemudian PowerPoint dan juga laptop tentunya nantinya Bu. Oke Bu ya, berarti Ibu sudah ada rancangan dalam hal
strategi pembelajarannya berdiferensiasi, terintegrasi dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, serta medianya dengan menggunakan LKPD, PowerPoint. Nah, tadi sudah ada strategi, sudah ada rancangannya ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa, dan kelasnya di kelas berapa ya Bu? Nah, kebetulan saya ada jadwal hari Senin Bu, yaitunya di kelas 10E5 di jam 7.8. Okay. Baik Ibu, nanti di kelas E5 hari Senin di jam ke-78 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya ya. Baik Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir percakapan terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya. Baik Bu. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran seperti strategi apa yang digunakan, kemudian media pembelajaran yang digunakan, itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan pra-observasi ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu. Baik Bu. Demikianlah hasil percakapan pra-observasi yang dapat kami lakukan. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi baiklah untuk sekarang kita akan mempelajari tentang peta dan komponen peta. Sebelum kita belajar, kita melakukan ice breaking supaya pembelajaran yang kita ikuti itu lebih semangat dan menyenangkan. Setuju melakukan ice breaking? Setuju. Kalau setuju, silakan ambil tempat yang kosong. Nah, silakan bentuk barisannya yang rapi. Silakan berdiri. Kita mulai. Angkatan kiri mana? 1
gambaran permukaan bumi? Iya, betul sekali. Nah, jadi Ibu sempurnakan bahwa peta itu bisa kita artikan, ya, gambaran permukaan bumi yang kita buat dalam bentuk bidang datar yang kita perkecil menggunakan skala tertentu. Nah, itulah yang kita sebut dengan peta. Kemudian di dalam ilmu kartografi, di dalam ilmu kartografi kita mengenal yang namanya komponen peta. Nah, ada berapa yang kita ketahui komponen peta kemarin? Ada berapa ini coba kita lihat ya? Ada berapa kira-kira komponen peta yang bisa kita lihat di depan? Ada berapa ini? Ada 7. Apakah masih ada yang kurang dari komponen yang peta yang dilihatkan di depan? Ada yang kurang? Masih. Ada yang kurang. Kira-kira apa yang kurang dari sana? Warna peta. Warna peta. Berarti warna peta kita bisa kita tambahkan di komponen peta. Kemudian apa lagi kira-kira? Ya? Garis tepi. Iya, ternyata di dalam komponen peta yang Ibu sajikan belum terlihat. Iya, garis tepinya sudah ada, tetapi tidak dibuatkan dari komponen peta. Nah, kemudian apa lagi? Simbol peta. Simbol Peta. Iya, simbol peta. Berarti sudah ada berapa itu komponen peta kita? Sudah ada 10. Yang ada di depan baru berapa? 7. Ada 7. Berarti apa yang kurang di sini? Simbol peta, garis tepi peta, kemudian warna. Warna yang ada pada peta. Nah, jadi LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi sudah selesai dijawab semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Nah, dengan jawaban yang sudah kita cari. Nah, kepada kelompok yang bersedia, silahkan berdiri ke depan, kemudian sampaikan jawaban kita di hadapan teman-teman. Bisa Dan silakan kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini adalah untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Saya sendiri Misalnya Marulian sebagai moderator. Saya Rizky Lampial Wahid sebagai pembaca. Saya Muhammad Rifki Pratama sebagai pembaca. Saya Delia Pedato sebagai pembaca. Saya Siti Tarasa sebagai pembaca. Baiklah, di sini kami akan menjawab satu persatu jawaban dari LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Kedua. Jawaban soal yang pertama akan dijawab oleh kepada Anci. Satu, simbol warna hijau dataran rendah, biru laut, coklat pegunungan, kuning daerah dengan ketinggian 500 meter bukan meter. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Siti Zahra. Pada Siti Zahra di kelas 6.
Tuliskan nama komponen peta sesuai nomor pada peta berikut ini. 1. Judul, 2. Isi set, 3. Petunjuk arah, 4. Simbol, 5. Legenda, 6. Sumber peta, 7. Tahun pembuatan, 8. Tipe huruf, 9. Warna, 10. Skala, 11. Grafiko, 12. Garis titik. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Mustian. Deskripsikanlah masing-masing tiga tujuan dan fungsi peta. 1. Menuju letak. Peta menunjukkan letak relatif suatu daerah di permukaan bumi seperti letak astronomis, geografi, dan administrasi. 2. Perencanaan pembangunan. Peta bisa digunakan untuk merancang pembangunan. 3. Analisis kondisi wilayah. Peta bisa digunakan untuk menganalisis kondisi wilayah. Pertanyaan yang keempat akan dijawab oleh Celia. Ada Celia. Sebutkan 5 manfaat membaca atau mempelajari peta. 1. Petunjuk arah, 2. Mencari alamat, 3. Mengetahui kondisi daerah, 4. Mempelajari geografi, 5. Menentukan lokasi itu. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh saya sendiri. Pengertian peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang data dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Demikianlah hasil pembacaan dari diskusi kelompok kami. Kami di sini menyediakan satu pertanyaan kepada teman-teman untuk bertanya. Nah, silakan kalau ada perwakilan kelompok yang ingin bertanya. Nah, kelompok 3 tadi membuka satu pertanyaan saja. Ya, silakan Bapak. Ya, siapa namanya? Catat namanya. Perkenalkan, nama saya Sukawati Prasetya dari kelompok di sini saya bisa. Saat presentasi tadi kamu sudah menjelaskan beberapa simbol warna, komponen, tujuan, fungsi, dan manfaat. Dan di sini saya ingin bertanya, sebutkan atau jelaskan pengertian dari peta. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari siswa kelompok. Jelaskan pengertian peta atau apa itu peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang data dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Apakah Syifa dari kelompok 5 dapat menerima jawaban dari saya? Ya, saya bisa menerima jawaban. Demikianlah hasil pembacaan diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah menampilkan atau yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka tentang pengertian peta dan komponen dari peta. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Zura. Saya bertanya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang komponen peta. Yang pertama judul peta, yang kedua legenda, yang ketiga inset, yang keempat petunjuk arah, yang kelima skala, yang keenam sumber, yang ketujuh koordinat, dan yang terakhir garis tepi yang tidak dibuat oleh ibu di depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
menyampaikan ya bahwa pelajaran kita hari ini sudah menyenangkan karena sudah diawali dengan activity. Nah, kemudian sudah mengetahui juga tentang pengertian peta dan apa-apa saja komponen peta yang sudah kita pelajari. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami materi kita hari ini. Ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lastri Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota dari SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Bener. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan atau percakapan pasca observasi akademik. Bersama saya sudah ada Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Edi Yolanda, kemudian ada Ibu Fadilah Rahmi selaku guru mata pelajaran geografi. Selamat pagi Bapak Edi, Ibu Dila, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga Bu Tari, alhamdulillah baik. Oke Bu Dila, hari ini kita berada di pasca observasi. Sebelumnya kita sudah sempat melakukan pembicaraan di kegiatan praobservasi, kemudian saya sudah melakukan kegiatan observasi dengan masuk ke kelas yang Bu Dila ajar. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan ada beberapa catatan tentang observasi yang dilakukan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada saat observasi, saya lihat semuanya sudah sesuai. Di pendahuluan sudah ada berdoa, menanyakan kehadiran peserta didik, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Sementara di kegiatan inti, saya lihat Ibu sudah membuat kelompok, kemudian melakukan penelitian atau penilaian sikap dan keterampilan kepada masing-masing peserta didik. Dan kegiatan penutup juga ada penguatan, terus ada kesimpulan dan refleksi dari peserta didik. Nah, bagaimana perasaan Ibu Dila setelah melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas 10 kemarin? Perasaan saya tentunya sangat senang ya Bu Tari, karena langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya rencanakan sudah sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Baik, alhamdulillah saya pun melihatnya kemarin pembelajaran sudah berjalan dengan baik Ibu. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau saya menilai Bu, saya masih perlu meningkatkan keaktifan dari beberapa peserta didik saya yang ada di dalam kelas. Baik Bu Dila. Nah, apa yang membuat Ibu Dila menilai bahwa Ibu Dila harus meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas? Saya menilai berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa peserta didik tentunya tidak aktif ya kita lihat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik Bu Dila. Bu Dila, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan observasi saya kemarin Bu Dila? Iya Bu, boleh. Baik Bu Dila, menurut pengamatan saya pembelajaran yang Ibu Dila lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan yang pembelajaran yang disampaikan pada kegiatan praobservasi. Adalah melalui diskusi kelompok peserta didik yang dapat menemukan 10 komponen peta dan informasi peta, serta peserta didik dapat membuat infografis, poster, gambar, dan video tentang peta sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan pada percakapan praobservasi kita kemarin adalah menjadikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, mengembangkan pembelajaran sosial emosional, kemudian mengadakan diskusi kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Namun memang seperti yang Ibu katakan tadi, ada beberapa peserta didik yang belum aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tapi secara keseluruhan Ibu Dila sudah
mampu melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Hal ini terlihat dari berdifferensiasi proses yang ada dan bimbingan. Kemudian Ibu Dila sudah menyediakan media pembelajaran berupa PowerPoint, LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, Ibu Dila juga bisa memberikan atau telah mampu memberikan bimbingan atau membimbing kelompok yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran discovery learning yang digunakan itu mampu untuk mengaktifkan diskusi kelompok di dalam kelas. Nah, murid juga bisa menerima materi dengan baik dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu pendapat saya atau hasil pengamatan observasi saya tentang kegiatan pembelajaran yang Ibu Dila lakukan. Bagaimana pendapat Ibu Dila mengenai hal tersebut? Alhamdulillah ya Bu ya, jika pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kekurangan di dalam langkah-langkah pembelajaran tersebut. Baik Ibu Dila, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin? Kendala saya begini ya Bu ya, ada beberapa peserta didik yang tidak aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Yang tidak aktif ini contohnya di dalam diskusi kelompok ya Bu tadi, masih ada beberapa dari masing-masing kelompok yang belum aktif di dalam kelompoknya. Jadi kendala Ibu Dila masih ada beberapa peserta didik yang belum aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala tersebut? Tentunya rencana yang saya lakukan nantinya yaitu yang pertama, tentunya saya akan mengamati peserta didik tersebut, kemudian mengidentifikasi mengidentifikasi apa saja daya belajar dari peserta didik saya yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian bisa juga dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan menerapkan pembelajaran interaktif dengan aplikasi online misalnya. Baik sekali Bu Dila ya, rencananya sudah ada untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, selanjutnya kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut dan kapan Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut? Saya akan meminta tentunya yang pertama sekali bantuan kepada kepala sekolah, kemudian teman sejawat untuk pelaksanaannya. Tentunya saya akan laksanakan secepatnya begitu. Berarti sudah ada rencana, sudah ada pihak dari kemudian sudah ada ya. Nah, sebagai dari kegiatan ini, kira-kira apa yang Ibu sampaikan? Yang saya sampaikan yaitunya dari tentunya saya selalu memberikan motivasi dan sekali-kali juga masuk mensupport bisnis saya supaya saya mengetahui kekurangan saya di saat mengajar. Tentunya saat mengajar di dalam kelas seperti ini biar saya melakukan baik itu refleksi nantinya ataupun evaluasi dan saya bisa melakukan perbaikan tentunya untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, baiklah. Kalau jadi sudah ada rencana, kemudian ada pihak bantu, kemudian sudah ada kapan mau dimulai, dan juga sudah menyampaikan apa yang dimulai. Nah, saya juga kalau misalnya Bu Dila ada kendala, sesuatu yang perlu dibicarakan, ada sifat-sifat untuk menghubungi saya, kita bisa bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang belum kita hadapi. Ini tentunya akan berdampak baik pada pembelajaran di sekolah kita dan di kelas kita nantinya. Nah, terima kasih Bu Dila atas
atas waktu dan kesempatannya. Semoga rencana Mubila dapat terlaksana dengan baik, kemudian Mubila mendapatkan hasil yang memuaskan pada rencana yang Mubila susun. Terima kasih Mubila. Sama-sama. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Bila terkait kegiatan pasca observasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.